Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Hafasa, Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih pada malam hari ini telah meluangkan waktu untuk ikut bedah ide buku ya. Bukan bedah buku, bedah ide buku. Insya Allah ini akan jadi katanya sih sebelum tanggal 21 katanya ya. Semoga itu bisa terkabulkan. Ya Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini secara virtual. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari Hafasa akan memberikan kesempatan kepada para penulis sekitar 5 menit untuk memaparkan apa isi bukunya. Dan langsung saja kita ke yang pertama. Atau sebelum itu ada tambahan dari Tehnia? Enggak ada, langsung aja Coach Harif. Siap. Kita ke Coach Ani dulu, ada? Belum ada kayaknya. Kita ke Mas Aldo. Belum join juga. Oh, kesempatan kepada Coach Dewi Ojar. Monggo, silakan. 5 menit ya. Di mute. Masih di mute. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak sudah datang untuk mendengarkan apa yang akan saya tulis di dalam buku ini. Buku ini judulnya Ojar, diambil dari nama saya, tetapi untuk buku ini artinya Ojar adalah optimalisasikan diri dengan terus belajar. Berikutnya, ini adalah sinopsis. Berikutnya, tolong Kang. Mas Akbar, boleh next ya. Ini adalah sinopsis buku saya. Jadi buku ini bercerita mengenai perjalanan hidup saya dari kecil sampai saat ini. Dan berbagai pengalaman itu bisa saya tuangkan sebagai suatu proses pembelajaran yang panjang. Orang mengenal bahwa selalu rumput tetangga itu tampak lebih hijau daripada rumput sendiri. Begitulah penilaian orang terhadap saya, yang kelihatannya perjalanan hidup saya ini mulus dan penuh keberuntungan. Tetapi itu yang terlihat dari luar, tetapi banyak sekali hal-hal lika-liku yang saya jalani lintas generasi. Ya, saya lahir di era baby boomer, saya umur 64 tahun. Jadi saya ingin berbagi tentang perjalanan hidup saya. Nah, buku ini untuk siapa? Di sini ada tulisan dari guru saya, inspirator saya, Pak Wardiman Joyonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang mengatakan bahwa buku ini menyegarkan dan memberi semangat, patut dibaca oleh kaula muda yang ingin sukses dalam hidupnya, karena berisi pengalaman berharga perjalanan hidup Dewi Ojar. Berisi butir-butir, saran, dan memberi masukan berharga untuk menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan dalam hidup. Berikutnya, tolong, nah ini saya dedikasikan kepada pembelajar. Para pembelajar bahwa sesungguhnya usia tidak menjadi halangan untuk terus mengoptimalkan diri. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, pengertian dari buku ini adalah Ojar, silahkan berikutnya. Ojar itu orientasi pembelajaran. Ini adalah pengalaman saya dari kecil pada waktu sejak dilahirkan sampai dengan remaja. Ya, jadi di sini saya banyak bercerita mengenai bagaimana peran keluarga, terutama saya hidup di dalam keluarga besar, peran dari kakek nenek saya sangat berpengaruh di situ. Kemudian yang kedua, D-nya adalah dorongan mengenali potensi diri. Ini pada saat mahasiswa. Kebetulan saya masuk di Fakultas Psikologi, dan disitulah saya belajar mengenal konsep diri saya.
karena kadang-kadang orang menilai saya lebih indah daripada warna aslinya. Kemudian yang ketiga, J-nya, jurus merubah tantangan menjadi peluang. Ini adalah perjalanan hidup saya yang paling panjang di dalam dunia kerja. Ya, jadi di sini banyak sekali dan saya berpindah-pindah dari satu institusi ke institusi lain menghadapi pekerjaan yang beragam. Dan yang keempat adalah arah dan tujuan hidup saya pada saat ini. Jadi apa yang ingin saya lakukan? Kenapa saya ingin menulis buku? Karena saya ingin ilmu yang saya miliki itu bisa diikat menjadi tulisan agar bisa dibaca meskipun saya sudah tidak ada. Dan satu lagi, saya ingin nama saya ada di dalam sebuah buku yang saya tulis sebelum nama saya ada di buku Yasin. Dan yang terakhir adalah rangkuman pendapat dari berbagai tokoh, baik itu atasan, teman kerja, kemudian juga teman, sahabat, para kerabat dekat, yang mengenal saya dan menilai saya dari sisi mereka. Jadi ini adalah isi dari buku Ojar yang ingin saya persembahkan kepada seluruh generasi yang ingin menjadi pembelajar. Terakhir, saya mohon doa restu, mudah-mudahan penulisan buku ini lancar dan bisa selesai pada waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Coach Dewi. Kita langsung saja ke Coach Hafsah. Coach Hafsah, gimana? Coach Hafsah? Ada. Iya ada. Ya, silakan waktu 5 menit ya. Oke. Okey, boleh dikeluarkan cover buku saya? Kak Akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, saya Hafsah. Okey, sehari ini saya mahu memperkenalkan buku yang saya tulis iaitu Bounce Back Higher. Saya target pembacanya ialah para wanita, khas tulis untuk para wanita mungkin yang berumur di antara 18 hingga 45 tahun yang mungkin pernah mengalami kegagalan ataupun sedang rasa putus asa, sedang rasa rendah diri dan judulnya adalah Bounce Back Higher, iaitu bangkit lebih tinggi, bangkit lebih hebat lagi daripada keadaan sekarang ataupun daripada titik kejatuhan itulah. Saya berkongsi daripada pengalaman saya sendiri. At my lowest point lah. Jadi buku ni menceritakan strategi step by step apa yang boleh diambil untuk bangkit kembali. Jauh ku mencari, rupanya solusi ada di dalam diri. Maksudnya apabila saya jatuh, saya pernah mengalami kegagalan. Jadi jauh saya mencari di luar, solusinya di luar. Saya mencari daripada kelas-kelas, saya masuk banyak, kalau di Malaysia habis mungkin hampir RM100,000 mencari kelas-kelas bagaimana saya nak bangkit kembali. Tapi rupanya solusi ada di dalam diri sendiri. Jadi buku ini saya targetkan untuk membantu para pembaca supaya dapat langkah demi langkah strategi untuk transformasi diri daripada mind, body and soul. Okay. So saya harap buku ni dapat membantulah para pembaca dan sedikit daripada pengalaman saya.
Semoga bermanfaat untuk pembaca. Itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Coach Hafsa. Kita balik ke Coach Ani ya. Coach Ani udah join? Coach Ani monitor. Udah. Siap. Udah. Ntar dulu. Waktu 5 menit ya. Monggo Bentar. silakan. Kang Akbarnya udah siapin loh. Slide-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku saya itu From Wheelchair to High Heels. Latar belakangnya kenapa? Nanti bisa lihat. Jadi dari sejak tahun 2015 pada saat selesai treatment, tagline saya memang itu, gitu. Barangkali bisa ditayangin. Oke. Di Mas Akbar nih. Kak Akbar. Ada nggak tayangannya? Wah, habis dong 5 menit nih. Nggak apa-apa. Mau nunjukin Siap. Ini kenapa memilih judul itu? Karena itu tagline saya sejak 2016, From Wheelchair to High Heels. Jadi pada saat itu saya kalau bekerja pakai high heels. Kemudian pada saat treatment pakai kursi roda. Dan setelah treatment saya bisa pakai high heels lagi. Jadi ingin menunjukkan bahwa cancer itu bukan berarti kehidupan itu langsung berhenti. Karena setelah selesai treatment kita bisa kembali ke kehidupan semula, bahkan menjadi yang lebih baik. Gitu. Target pembacanya para warrior, para survivor, dan semua orang yang sedang mengalami ujian sakit ataupun siapa saja mengalami ujian. Nah, manfaatnya dari buku ini, insya Allah penjualan dari buku ini akan 100% untuk donasi ke satu komunitas breast cancer dan satu ke rumah singgah. Gitu. Jadi, insya Allah selain bukunya bermanfaat, mudah-mudahan pembeli yang membeli buku ini juga bisa berdonasi dan buat saya sendiri bisa menjadi amal jariah, insya Allah. Ini bukunya. Udah sampai 5 menit? Belum, masih ada waktu, monggo. Masih ada waktu. Ya. Ya, jadi buku ini isinya menceritakan perjalanan saya dari sebelum kena cancer sampai kemudian treatment, dan akhirnya selesai treatment saya justru mendapatkan banyak hadiah, banyak sekali anugerah yang membuat saya merasa jauh lebih baik gitu sebagai manusia. Itu kali isinya. Begitu Mas Hari, Kang Hari, Coach Hari. Oke, Terima thank you, kasih. Coach Ani. Sorry, ini nggak pakai tanggapan-tanggapan ya, kita langsung lanjut. Mas Aldo udah ada? Mas Aldo monitor? Kalau tidak ada, kita ke Teh Harlina. Kita ke Makassar dulu nih. Ada? Assalamualaikum Coach Hari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Slide-nya udah di ini? Ya, sudah. Siap. Silakan. Bisa ditampilkan? Ya. Mungkin sebagai informasi bahwa untuk di batch 4 ini terdiri dari 3 negara, dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura pesertanya. Jadi ada kurang lebih 20 orang, yang di mana 20 orang ini terdiri dari 3 negara. Silakan Kak Akbar. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina. Saya asalnya dari Indonesia, Coach Hari. Sekampung dengan Coach Hari ini. Saya dari Makassar. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang buku saya yang berjudul My Parents, My Coach. Nah, ini sebenarnya sebuah ide yang muncul dari kehidupan saya sehari-hari sebagai orang tua. Saya punya 4 orang anak, dan terutama di masa pandemi seperti ini semuanya kembali ke rumah, belajar di rumah, kerja di rumah. Nah, saya lebih
merasakan banyak tantangan begitu sebagai orang tua. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya sehingga akhirnya muncul judul buku ini. Nah, target pembaca saya itu adalah tentu saja orang tua dan calon orang tua yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak. Arti dari judul My Parents, My Coach itu bagi saya adalah bahwa orang tua itu adalah figur yang memiliki banyak peran ya, tapi pada dasarnya sebenarnya seorang life coach untuk anaknya. Jadi orang tua itu adalah madrasah pertama gitu dari anak-anaknya, sehingga sebenarnya orang tua itu berperan untuk melakukan pembinaan dalam segala aspek kehidupannya. Nah, saya menawarkan sebuah paradigma baru dalam relasi orang tua dan anak, di mana orang tua hadir sebagai pendamping yang tidak sekedar menggunakan otoritasnya sebagai orang tua dengan menggunakan bahasa-bahasa yang direktif biasanya kepada anak-anak ya, tapi lebih banyak menggugah anak untuk menemukan sendiri, anak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Untuk itu orang tua anak-anak tetap memerlukan kehadiran orang tua untuk menjadi pendamping agar anak tidak salah arah. Arti subjudulnya kiat orang tua mendampingi anak mengembangkan potensinya. Jadi dalam buku ini berisi kiat-kiat untuk pendidik anak selayaknya seorang coach yang berlaku sebagai mirror, sebagai cermin yang terus mendorong anak untuk menggali dan menemukan potensi dirinya. Nah, jadi ini lebih menerapkan prinsip-prinsip coaching di dalam lingkungan rumah, khususnya dalam interaksi dengan anak, sehingga terjadi suatu hubungan yang positif dan orang tua sebagai orang tua menjadi happy, anak-anak pun juga happy, gitu. Sehingga yang terjadi adalah home sweet home. Jadi harapan saya pada buku ini mungkin menjadi salah satu referensi bagi orang tua untuk menemukan cara-cara praktis dalam berkomunikasi dan menciptakan iklim yang positif dalam menjalin hubungan dengan anak. Selanjutnya ya, tentu saja saya sangat berharap buku ini bisa menjadi sesuatu yang diterima di masyarakat luas, bermanfaat secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi inspirasi orang tua untuk menciptakan perubahan-perubahan positif dalam pengasuhan anak. Itu saja isi dari buku saya. Coach Hari, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Kita balik ke Mas Aldo. Mas Aldo ada? Mas Aldo sudah hadir? Oke. Kalau gitu, oke, silakan. Hadir. Siap. Silakan langsung aja kita eksekusi. Monggo. Ya. Udah bisa dimunculin? Ya, sampul saya ya, sampulnya mana? Kak Akbar. Halo. Ya, silakan. Suara saya jelas nggak? Jelas. Suaranya jelas, Coach. Oke. Teman-teman, para pakar dan para guru besar, yang paling besar namanya Akbar. Delay ya suara saya ya? Suaranya jelas, aman. Oke. Jadi buku ini yang ingin kita tulis ini
kita berharap menjadi solusi bagi semua manusia yang masih hidup, yaitu menyelesaikan yang paling fundamental dalam hidup, yaitu persoalan ekonomi. Mencukupkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ketika ini sudah terpenuhi, maka seseorang, akhirnya juga keluarga dan masyarakat menjadi merdeka sepenuhnya. Tidak bisa lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak substantif. Nah, apa jawaban untuk itu? Yaitu dengan cara menjadi pengusaha, menjadi pelaku bisnis, menjadi saudagar, menjadi pedagang, menjadi entrepreneur. Itu jawabannya. Nah, menjadi persoalan adalah apakah semua orang bisa menjadi pengusaha? Buku ini memberi jawaban yang tanpa ragu-ragu, yaitu bisa. Mengapa semua orang bisa? Karena sesungguhnya setiap orang itu adalah ya pebisnis. Setiap orang adalah pelaku usaha. Kayak sekarang aja kita bikin Zoom. Kita bikin program ini. Berarti kan kita perlukan orang lain. Kita perlukan sarana Zoom ini. Kita perlukan paket data, pulsa. Kita perlukan itu. Nah, bisnis itu mengalir uangnya kemana, atau uang itu bersumber dari mana, adalah dari setiap masalah atau kebutuhan seseorang atau manusia. Nah, memenuhi kebutuhan itulah namanya bisnis. Jadi setiap orang itu sebenarnya berbisnis. Dan saya sebagai penulis buku ini, itu punya pengalaman, ini tahun kelima, menyelenggarakan apa yang saya namai sebagai PIB atau Panggung Inspirasi Bisnis. Kita rutin menyelenggarakan bazar terbuka kepada siapa saja, bisa berjualan di situ dan gratis. Dan di momen bazar ini kita buat panggung kecil, namanya kita bikin dialog wirausaha atau entrepreneur talk. Nah, itu kita buat rutin. Dan sekali lagi itu gratis. Dan kalau hanya mengandalkan motivasi atau inspirasi, tentu saja bisnis berharap sukses besar rasanya jauh panggang dari api. Oleh karena itu perlu adanya ilmu, yaitu sekolah. Dan yang ketiga kita buat program jalan-jalan, karena untuk bisa mencapai sukses hati harus senang. Dan yang terakhir adalah kita menggapai pintu langit dengan cara manajemen hizbah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, ini nggak ada hubungannya sama wakaf uang oleh rezim itu ya. Nah, semua itu terangkum, ditulis dalam buku ini. Dan insya Allah dengan membacanya kemudian mengikuti, semua orang akan bisa menjadi pengusaha. Harapannya pengusaha yang dipingin ini kita adalah pengusaha yang sukses, yang soleh, soleha, kaya, dermawan, dan bertakwa. Insya Allah berakhir dengan banyak. Kurang lebihnya lingkupnya seperti itu. Demikian kita ingin dengar para pakar yang lain memaparkan. Pak Aldo, terima kasih. Siap, oke, thank you Mas Aldo. Dan untuk yang selanjutnya, ini manggil diri sendiri ya. Saya izin memaparkan untuk buku saya yang kedua, minta tolong ditampilkan, Kak Akbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Kuswanto, saat ini di Balikpapan. Bisa next. Oke, insya Allah pada buku kedua ini, saya akan merampungkan buku yang berjudul Bosismi, Kendali Ada di Hati Anda,
yang dimana ini merupakan buku lanjutan dari I Love Boss. Bisa next. Nah, dan ini ditujukan kepada yang pertama para pekerja ya, para pekerja yang dimana itu bisa digunakan atau dia bisa berinteraksi buku ini sebagai acuan atau panduan ketika mereka berinteraksi dengan bos dan rekan kerja serta keluarga di rumah. Sedangkan untuk yang kedua, buku ini bisa cocok juga kepada para pengusaha untuk tim dan kepada bagaimana memaintain customer-nya ya. Dan untuk ibu rumah tangga, bagaimana para ibu-ibu rumah tangga ini merespon para suaminya di rumah dan para anak-anaknya. Dan yang terakhir itu untuk anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak ini merespon orang tua atau kawan-kawannya. Bisa next. Nah, ini merupakan daftar isi yang di dalam buku Bosismi, yang dimana ini merupakan singkatan dari saya, Hari Kuswanto. Tapi untuk kontennya itu berawal dari yang pertama kepercayaan. Kepercayaan sebagai kunci sukses. Bahwa ini yang paling mendasar ya, bagaimana orang lain bisa percaya sama kita. Kalau orang lain nggak percaya sama kita bawaannya itu dicurigai mulu. Dan bahkan orang nggak nyaman kalau berada di samping kita. Nah, setelah orang percaya sama kita harus mengutilisasi kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harus memaintain kepercayaan tersebut. Jangan sampai orang-orang itu percaya, tapi kalau kita nggak maintain, jadi percuma untuk building trust di awal. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengontrol kebahagiaan penderitaan kita di lingkungan sekitar atau di lingkungan kerja. Yang selanjutnya kita harus bisa memahami orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya itu kita harus mengambil hikmah apapun yang terjadi di lingkungan kita dan ditutup dengan bagaimana segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ini merupakan isi dari buku kedua saya terkait dengan Bosismi dan 100% hasil penjualannya didonasikan kepada anak yatim. Sekian dan terima kasih. Oke, ini Instagram dan lain-lainnya. Oke, thank you Kak Akbar. Kita lanjut lagi ke buku selanjutnya, ke Teh Ima ya. Ada? Teh Ima monitor? Insya Allah. Siap, silakan. Waktu 5 menit ya. Ya, kedengeran nggak suaranya Coach? Kedengeran. Dengar? Ya, kedengeran. Oke, terima kasih Coach Hari. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya Ima Sutoto. Kebetulan saya nulis buku ini tuh terinspirasi dengan perjalanan hidup saya sendiri sebenarnya. Dan buku ini tujuannya apa namanya? Targetnya untuk semua orang. Karena saya pikir semua orang itu butuh bahagia. Semua orang ingin bahagia. Nggak dari anak-anak sampai nenek-nenek, semuanya pasti akan butuh bahagia. Jadi saya mencoba menceritakan di dalam buku itu bagaimana proses mencari kebahagiaan itu sendiri. Dari sedikit perjalanan hidup saya yang saya ceritakan di dalam buku itu, ya kan, bagaimana saya menjalaninya dari proses tumbuh kembang waktu saya kecil hingga saya mengalami beberapa kejadian-kejadian ketika masa remaja, ya kan, yang efeknya akhirnya menjadi timbul permasalahan ketika saya mulai beranjak dewasa. Sesungguhnya ceritanya seperti itu. Jadi saya membawa pembaca untuk dalam kisah perjalanan hidup saya gitu, sampai akhirnya saya sekarang ini menjadi penyintas autoimun. Ya kan, ya itu efek dari perjalanan masa lalu saya, dan itu yang membuat saya merasa tidak bahagia. Jadi saya akan menceritakan kepada teman-teman yang baca gitu ya, bagaimana seharusnya bahagia itu. Karena saya concern banget gitu, karena kebetulan saya guru yoga mungkin ya, jadi saya concern banget terhadap kesehatan. Kesehatan itu nggak cuman kesehatan di tubuh, tapi kesehatan juga di psikis, juga jiwa kita gitu. Jadi saya benar-benar mengajak teman-teman, semua orang yang membaca buku saya gitu untuk lebih concern terhadap pikirannya,
terhadap tubuhnya, terhadap jiwanya untuk lebih bahagia. Sebenarnya itu aja sih. Simple. Siap. Oke, thank you Teh Ima. Iya, makasih. Ya, kita lanjut ke Teh Nita Hidayat. Monggo, ada? Ya, ada. Terima Ya. kasih, Kak. Oke, monggo. Ya, Silakan. baik. Saya dan rekan saya Steven Wijaya akan sharing mengenai buku ini. Jadi silakan slide-nya ditampilkan. Baik. Buku ini berjudul My Horizon and Architecture. Buku ini bercerita tentang wawasan pada kehidupan dan dunia arsitektur dan saling keterkaitannya. Dari Pipih Priyatna, seorang arsitek dan entrepreneur yang tinggal di Kota Bandung. Jadi ini bercerita tentang sudut pandang beliau, tentang alam, impian, imajinasi, pengembangan diri, kemudian ada cerita tentang masyarakat adat, lalu ada tentang entrepreneurship. Ada juga nilai-nilai sosial, kemudian tentang kejernihan berpikir, empati dan cinta kasih kepada sesama, lalu juga tentang bidang arsitektur dan profesi arsitek yang melampaui batas profesi. Nah, sebagai purpose dan panggilan kehidupan melalui kemampuan membaca hasanah pada alam semesta. Nah, apa tujuan dari penulisan buku ini? Silahkan akan disampaikan oleh Steven Wijaya. Baik, jadi apa yang membuat buku ini penting untuk teman-teman atau sesama atau masyarakat nanti membacanya? Karena kami ingin mengenalkan 3 kepekaan. Pertama, peka diri, peka ke sesama, dan peka ke masyarakat yang memang seringkali dilontarkan oleh Pak Pipih Priyatna. Dan di situ kami sendiri juga untuk melengkapi satu sama lain juga menciptakan sebuah sinergi gitu dari beberapa generasi. Ada Pak Pipih sebagai narasumbernya, ada Budita sebagai leading authornya, dan saya sebagai co-authornya. Dengan berbagai keterbatasan ataupun kelebihan, misalnya Pak Pipih sendiri punya keilmuannya tapi belum sanggup untuk bisa menulis, dan Bunita yang lebih terbiasa menulis dan saya yang menstrukturkannya gitu. Silakan Bunita. Ya, baik. Jadi intinya adalah tidak semua orang yang punya suatu kebiasaan itu punya kemampuan untuk menulis. Jadi faktanya buku ini menunjukkan bukti bahwa dengan bersinergi kita dapat membuat sebuah buku. Ya. Tadi Steven mengatakan bahwa saya dan Steven membuat buku ini terjadi. Nah, yang kami lakukan adalah dengan menggunakan kompetensi dari coaching. Ada 2 kompetensi coaching, yaitu listening, dan kami melakukan deep listening. Bagaimana beliau bercerita beberapa hal, nilai-nilai, dan seterusnya. Kemudian kami ajukan powerful questioning dengan mengangkat values, respect, dan continuous learning. Jadi dari dialog yang kami buat beberapa kali itu ada wacana untuk membuat sebuah buku. Nah, bertanya kami bukan bertanya kepo, tetapi bertanya untuk menggali potensi. Sehingga buku ini tercipta. Nah, kami meyakini bahwa salah satu proses belajar yang mampu memberikan berbagai pengetahuan adalah dengan mendengarkan. Nah, esensi dari buku ini adalah tentang kami belajar mengenai coping mechanism. Kemudian juga ada clarity of thinking. Ada juga mengenai learning how to learn. Sehingga dalam perjalanan Pak Pipih Priyatna banyak sekali melakukan pemecahan permasalahan di sosial kita. Dengan apa? Dengan cara berkomunitas. Jadi ada learning proses yang kami lakukan, yaitu banyak-banyak berdialog, sehingga keinginan kita untuk melakukan pembelajaran bagi diri kita dapat terlaksana dengan berkomunitas. Kemudian tujuan harapan kami dari adanya buku ini adalah, silakan Steven untuk menyampaikan. Jadi harapan yang kami
inginkan adalah agar teman-teman yang membaca nanti bisa mencapai sebuah Halo? Halo? Sepertinya jaringan. Waktu Baik. 15 detik lagi sih. Baik, jadi apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, jadi harapan kami dari buku ini adalah untuk memeriahkan proses pembelajaran, untuk berbagi melalui menulis dalam format buku. Jadi kami meyakini bahwa buku atau kitab adalah format yang terbaik yang dapat kita pelajari, yang tidak dapat digantikan dengan format yang lainnya. Meskipun sekarang sudah banyak sekali media pengganti. Demikian, jadi di slide terakhir kami akan sharing bahwa dari sini akan ada proyek-proyek berikutnya. Kami bersyukur sekali bertemu dengan Hafasa, akan ada buku dari saya sendiri, kemudian ada dari Steven, dan dari teman-teman di komunitas. Rasanya itu, Steven akan menyampaikan lagi? Siap. Waktunya Baik, itu saja. Terima kasih ya, untuk waktunya. Terima kasih, Kak Thank Hari. you. Oke, baik, kita masuk ke yang selanjutnya. Ke Coach Ratna ada? Ya, ada, insya Allah. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tolong ya, untuk buku yang saya sedang kelola adalah buku tentang berjudul Gedebuk Padebluk, ya, judulnya Gedebak-Gedebuk begitu karena COVID datang secara tiba-tiba dan kebetulan saya bertugas dan berkomunitas di pendidikan, jadi bergaul dengan anak-anak juga dengan guru-guru, itu kita mengalami banyak sekali perubahan. Ya, slide yang kedua mungkin karena COVID ini semua sekolah ditutup, itu membuat kita semua terkejut, baik anak-anak maupun guru, terutama untuk guru-guru yang gaptek. Biasanya guru-guru yang tua itu menghindari WA. Saya nggak mau WA sama orang tua murid, tetapi pada saat seperti ini mereka terpaksa menggunakan WA, kemudian juga banyak sekali pembelajaran bagaimana caranya kita menyampaikan materi dari secara online. Ternyata dari gurunya sudah belajar, dari pihak orang tua pun terkendala. Jadi masalah ini yang saya angkat di buku, bagaimana bukan mencari solusi, tetapi mengangkat untuk kita menyimak. Banyak yang harus kita pahami, kita sadari, ternyata pendidikan online itu banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan harus kita pahami secara sangat-sangat sadar. Artinya di luar sana orang tua murid ada yang tiba-tiba meninggal, kemudian ada yang harus ini berpengaruh pada pendidikan. Dan pada saat itu buku ini juga merangkum masalah kesulitan anak-anak, karena saya juga mengajar di SMP. Mereka dengan gamblang mengatakan lebih suka tatap muka. Jadi kesulitannya ternyata mereka juga untuk online jadi ada. Jadi maksud buku ini adalah kita semua ayo harus saling mengerti, harus saling bantu, harus saling berbagi. Tidak ada lagi saling menuduh gitu kan, karena online ini juga sangat-sangat membutuhkan kesadaran buat kita semua itu. Jadi saya di sini cuma hanya berbagi tentang pengalaman, tentang keadaan. Ya, ini masalahnya di slide berikutnya ada, saya tampilkan sedikit apa yang terjadi. Kemudian adalah ada anak yang memang saya kasih soal begitu mudahnya, saya cari soal yang sangat mudah, tapi dia dengan enaknya copy paste, lihat di situ brainly.co.id. Jadi anak ini tidak membaca. Kembali lagi ke ternyata anak-anak kita ini daya bacanya sangat-sangat rendah gitu loh. Dan itu juga jadi PR buat kita semua, bagaimana untuk mendapatkan nilai yang memang jujur, bukan dari orang tuanya yang mengerjakan, bukan lagi dari anaknya yang tinggal copy paste seperti ini. Jadi ini yang harus disadari guru, mengapa buku ini harus dibaca. Kemudian juga orang tua, ternyata bukan gurunya aja yang bikin ribet orang tua.
Jadi orang tua juga harus tahu, guru juga banyak ini anak-anak banyak, kemudian anak-anak sendiri mereka kesulitan, dan itu yang harus kita bantu juga. Jadi di sini mengangkat cerita-cerita itu, semoga kita semua bisa memahami, saling memaklumi, kemudian mencari jalan solusinya yang terbaik. Dan itu harus dilakukan one demi one, artinya satu anak dengan punya karakter sendiri, kemudian satu anak karakter sendiri lagi, artinya guru lah yang harus saling mengetahui karakter anak masing-masing. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita untuk selanjutnya kita ke Coach Sekar ya. Monggo, ada? Coach Sekar monitor. Ya. Silakan. Baik, suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas. Silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini sinyalnya cukup bagus ya. Ini saya sambil bekerja soalnya. Saya di e-hardware, artinya saya di perusahaan retail. Sehingga yang saya angkat kali ini tentunya segmennya juga untuk sales. Berjudul Takon, Jurus Sales. Ini strategi bagaimana untuk meningkatkan basket size atau buying power customer dengan cara takon. Itu bahasa Jawanya kan bertanya, bahasa Jawa itu sebenarnya dari kata dari tanya atau ingin tahu. Nah, di dalam buku ini dikupas teknik-tekniknya bagaimana menggali Kunci dia bawa ya. Menggali kebutuhan customer sehingga kita itu jadi tahu apa yang istilahnya customer sendiri jadi terbantu oleh kita. Sebenarnya dia butuh barang apa sih, seperti itu. Nah, ini paduan dari ada hypnoselling juga, kemudian ada coaching kepada customer sekaligus negosiasi. Jadi yang dimaksud adalah kita punya produk kita bagus, bagaimana penjual itu bisa tahu bahwa produk tersebut menjadi kebutuhan customer, sehingga istilahnya ada frekuensi yang sama atau ada resonansi yang sama antara penjual dan pembeli. Nah, yang menarik di sini adalah bahasanya adalah bahasa sales banget. Jadi buku ini memang segmented. Kenapa bahasa sales? Ini artinya seorang sales biasanya ya, rata-rata teman-teman sales itu jarang mau baca. Jadi dia itu lebih suka bicara daripada baca. Ibaratnya lebih baik jualin buku deh, dapat insentif daripada suruh baca bukunya. Nah, itu orang-orang sales. Sehingga di sini perlu sesuatu yang membuat saya meramu dengan kata-kata atau bahasa yang sangat-sangat kayak orang bicara. Jadi di sini yang membedakan tidak EYD lah ibaratnya. Misalnya contohnya ada sapaan, bener nggak bos? Contohnya kayak gitu. Kemudian salamnya misalnya salam gaspol, nyundul langit. Contoh-contoh yang seperti itu. Artinya buku ini memang ditujukan kalau segmen saya sendiri untuk teman-teman staf saya, kemudian juga orang-orang yang bekerja di retail, dan kebetulan saya aktif di komunitas sales Indonesia. Setelah membaca buku ini, yang pertama kali dilakukan adalah bangga menjadi sales. Bahwa sales adalah pekerjaan atau profesi yang terhormat. Lalu yang kedua, jangan menjadi sales yang kaleng-kaleng. Artinya jangan memalukan profesi sales. Jadi mesti baca buku ini sehingga tahu langkah-langkahnya. Jangan menjadi sales itu ibaratnya tukang tipu-tipu lah, tukang ngebohongin lah ya, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian ditanamkan di dalam buku ini. Kebetulan saya berpengalaman di dunia retail sudah lebih dari 17 tahun di berbagai perusahaan, sehingga ini kesempatan baru pertama kalinya kesempatan untuk membuat buku. Sebelumnya antologi, tapi antologinya adalah lebih ke parenting. Nah, saat ini kesempatan, kebetulan kemarin ketemu Coach Mia di salah satu training, dan gayung bersambut. Mungkin seperti itu. Terima kasih Coach Heri. Oke, thank you Coach Sekar. Kita langsung lanjut
Lihat catatan dulu. Ke Ibu Dokter dulu nih. Ibu Dokter Setiana, monggo Dok, silakan. Masih di mute? Minta tolong Mas Akbar ya, slide-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mentor, teman-teman BITS 4, tentunya keluarga dan teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih atas waktunya ya. Di sini adalah bedah ide buku yang pertama perdana dari saya. Judulnya Singkong Keju, singkat kata tapi jadi kekuatan. Di mana sebenarnya ide ini muncul ya, menginspirasi bagaimana saya, pribadi saya sebagai young leader yang sedang bekerja di rumah sakit. Target dari pembaca buku saya ini, jadi pembaca bisa ya memiliki kekuatan dan kemudian bisa melakukan istilahnya pekerjaannya di rumah sakit atau di perusahaannya, seperti itu. Minta tolong Mas. Jadi sebenarnya arti judul dari subjudul buku saya, Singkong Kejutan, ini juga idenya memang ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Jadi berasa saya suka banget sama singkong keju. Kemudian saya itu orangnya ini ya, sedikit banget ngomongnya, seperti itu. Tetapi setelah saya belajar ilmu coaching, saya bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Coba lanjut Mas. Nah, dari buku saya ini saya mempunyai mimpi yang menjadi kenyataan dan harapannya semoga buku ini bisa yang pertama bermanfaat, di mana pembaca itu bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika saya mendapat ilmu baru, yaitu coaching ya, yang menurut saya sebagai anugerah. Kemudian yang kedua, membantu khususnya teman-teman saya sebagai leader muda yang tentunya kita diberikan amanah ya, atau seseorang pengusaha baru yang kadang bingung dalam melangkah. Buku ini dapat membantu bahwa sebenarnya kekuatan yang ada di dalam diri kita itu membuat kita bisa dan tidak sendiri. Kemudian yang ketiga, menginspirasi, di mana di sini bukan menjadi idola, tetapi mengenai rasa, mendapatkan kekuatan dengan teknik coaching. Minta tolong Mas, selanjutnya. Ya, yang terakhir, mohon doa restunya agar diberikan kelancaran dalam menggunakan buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Ibu Dokter. Kita langsung lanjut ke Coach Suharti. Ada? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti dan saya dari Singapura. Saya rasa sangat bersyukur grup Hafazah dapat banyak bantuan dari segi bagaimana untuk menyiapkan buku secepat 20 hari ini. Saya rasa sangat bersyukur. Okey, saya mulakan. Ini adalah buku yang saya
buku yang saya sebenarnya merancang untuk menulis ini bersama dengan suami saya. Okay, kalau kita lihat kepada tajuknya jangan sampai arasnya berguncang. Tajuk ni saya dapat daripada ibu saya sendiri. Sebab bila saya mengatakan, saya berbual dengan dia, saya cakap tentang perceraian. Sekali dia ada cakap, kalau perceraian berlaku, arasy Allah akan berguncang. Masa tu saya terus jadi macam takut. Saya kata, ya Allah, saya tak tahu perkara ni. Jadi ini adalah kisah sebenar yang saya lalui bersama dengan suami saya, perkongsian ini. Dan saya tujukan khas kepada para pembaca yang pernah melalui kekecewaan, dikhianati oleh dalam perhubungan, bukan perhubungan dalam rumah tangga saja, juga rasa dikhianati dalam perhubungan adik-beradik, ibu bapa, dengan sahabat-sahabat dan seterusnya. Jadi apa yang saya kongsikan di sini adalah bagaimana saya lalui saat bila dapat tahu berita tu dan bagaimana saya melaluinya. Pada saat awalnya saya sangat menerima dan saya sangat membantu pasangan saya agar dapat selesaikan masalah. Tapi bila seminggu, 2 minggu kemudian baru register dalam kepala saya, oh, perkara ni telah berlaku. Di situ bermulanya 2 bulan yang seperti hubungan kami seperti dalam neraka. Sentiasa bertelaga dan seterusnya. Dan di saat itu saya sudah faham kenapa aku berfikiran macam gini. Hari tu okey, tapi kenapa sekarang macam gini? Apa yang berlaku adalah gangguan emosi, trigger-trigger yang hadir yang saya tidak dapat kawal. Sampai saya perlu mendapatkan khidmat psikiatris. Dan di masa tu saya tak ada semangat nak hidup langsung. Dan sampai ke satu saat saya rasa perkahwinan adalah solusi yang terbaik. Mengakhirkan perkahwinan itu adalah solusi terbaik sebab saya sudah mula abusive terhadap pasangan saya. Dan kemudian bila pasangan saya melihat keadaan saya begitu, dia ambil keputusan untuk berhenti kerja dan merawat saya. Hingga ke satu saat saya proses pemulihan itu berlaku bila saya sedari tak ada doktor yang boleh bantu saya, tak ada sesiapa yang boleh bantu saya kecuali diri saya sendiri. Di situ bermulanya saya mula membuat self healing. Apa yang saya dah pelajari daripada coaching, apa yang saya dah pelajari daripada guru-guru sebelum ni. Jadi saya aplikasikan pada diri saya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan apa yang suami saya lakukan, maksudnya memberi support kepada saya akan saya kongsikan di dalam buku ini. Alhamdulillah. Di sini buku ini pengharapan saya adalah supaya siapa yang pernah melalui peristiwa seperti saya, sebab peristiwa ini berlaku juga kepada ibu saya, berlaku juga kepada nenek-nenek saya juga. Jadi mereka di kesudahan hubungan mereka berakhir perceraian. Jadi saya nak menunjukkan di sini bahawa tidak semua apa yang daripada datuk nenek kita tu kita harus warisi. Maksudnya kita harus put a stop lah. Jadi di sini saya kongsikan caranya bagaimana, sebab bila kita sudah benda ni berlaku, perasaan benci tu hadir, jangan cakapkan 9 hari, 9 saat pun tak nak tengok wajah. Jadi yang boleh saya kongsikan di sini bagaimana apa yang saya lakukan self healing dan teknik-teknik yang saya kongsikan 9 hari itu adalah bagaimana Allah menarik rasa setiap trigger yang hadir, rasa itu terus hilang. Jadi dalam sini saya kongsikan supaya sesiapa yang membaca, yang pernah melaluinya akan dapat merawat diri masing-masing dan terus hidup. Kembali. Ya udah habis ya. Silakan closing statement.
Okey. Itu saja pengharapan saya dapat membantulah yang pembaca. Siap. Dapat Oke. manfaat. Ya, thank you, Coach. Makasih banyak. Semoga menginspirasi kamunya. Kita lanjut untuk selanjutnya ke Jakarta lagi nih, ke Kak Wardani ada? Wardani? Ya. Oke. Belum ada ya. Kita lanjut ke Coach Wangsit. Coach Wangsit monitor? Ya, sebentar. Oh, Terima siap. kasih. Belum kelihatan videonya, jadi Iya. masih kayaknya belum hadir. Ini kanan kiri nih, soalnya nih. Siap, silakan ya. Baru pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan oleh saya untuk menyampaikan dari buku saya. Ya, mohon maaf, ini ada mungkin karena beda Microsoft, jadi hasilnya agak miring yang gambar kuningnya, titik-titiknya. Tidak apa-apa. Baik, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk bisa belajar kembali di batch 4 ini. Dan saya mengambil judul magnet selling pada akhirnya. Tadinya saya ada tambah 3.0, ada 3.0, tapi akhirnya saya hilangkan, saya putuskan setelah mengikuti beberapa kali pertemuan dengan Tahmiyah dan menyimak, dan akhirnya saya putuskan hanya menggunakan kata magnet selling saja. Target pembacanya adalah para praktisi di bidang marketing penjualan, kemudian para pelaku usaha, UMKM, dan entrepreneur ini bisa juga masuk untuk bisa membaca buku ini. Kemudian siapapun yang ingin usaha dan belajar dalam meningkatkan kemampuan dalam menjual, artinya siapapun yang mungkin saja ada orang-orang baru yang baru terjun di bidang usaha di kala pandemi seperti ini, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, buku menjadi panduan untuk bisa menjual. Termasuk juga saya sendiri sebagai seorang penulis buku tentunya juga harus belajar ilmu penjualan. Sehingga arti judul magnet selling. Kata magnet ini sudah banyak digunakan oleh buku-buku. Pertama dulu terkenal dengan magnet, ada money magnet dan seterusnya. Banyak sekali magnet-magnet itu. Jujur saja memang saya tertarik dengan kata magnet itu. Karena magnet itu sebenarnya adalah analogi dari sebuah benda. Dan setelah saya pelajari, ini ada kaitannya dengan daya tarik. Dalam bidang penjualan, itu pasti harus ada namanya daya tarik. Nah, tetapi dalam konteks ini, daya tarik ini adalah lebih pada orang yang menjual. Karena menurut saya, sebagus apapun barang, kalau cara menjualnya atau orang yang menjualnya ini adalah tidak memiliki daya tarik, ini akan menjadi tidak menimbulkan gairah orang untuk membeli. Hal ini juga didasarkan dari pengalaman saya di bidang penjualan, dan juga ketika khususnya pada saat krisis kemarin pandemi, saya mengubah haluan yang selama ini jualan saya adalah offline dan saya harus belajar selama bulan Maret April tahun lalu itu menyesuaikan dengan kondisi online. Dan alhamdulillah ternyata saya bisa melewati itu semua dan sampai kemudian saya menulis buku ini. Jadi pada dasarnya karena saya adalah juga seorang coach, maka saya menjadikan coaching ini juga untuk memberdayakan orang-orang penjual. Subjudul saya adalah rahasia menembus penghalang, menarik rezeki, dan meningkatkan omset berbasis coaching. Pada dasarnya adalah ini sifat dari magnet yang bisa menembus segala penghalang untuk menarik benda yang lain. Dan dalam konteks di sini adalah penghalang itu bisa saja dalam diri sendiri, padahal dia punya potensi. Nah itu harus di coaching, ya. Dan dengan demikian potensinya muncul, maka rezeki pun insya Allah akan datang kepada dia dan omset juga akan bisa berkembang. Harapan saya sederhana saja, sebagai manusia yang ingin bermanfaat pada banyak orang dan bisa berguna apa yang bisa saya miliki sehingga orang-orang mendapatkan solusi, terbantu, dan itu sangat membahagiakan saya. Dan
pada akhirnya ya tentu saja bestseller dalam arti di sini adalah banyak orang yang bisa mendapatkan hal positif dari buku saya. Begitu saja presentasi saya, tidak perlu panjang-panjang. Terima kasih. Ya, thank you Coach Wangsit. Selanjutnya kita ke Pak Julfikar. Pak Julfikar, monitor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya saya ucapkan terima kasih ya Allah. Ini saya sedikit heran sebetulnya dan takjub ya, karena ternyata yang benar juga tuh. Semua bukan kebetulan ini. Jadi saya buat webinar, Ibu Mia itu jadi peserta, ikut. Kemudian itu saya jadi tertarik dengan mentoringnya Bu Mia dan apa namanya membuat buku ini. Dan ternyata ini hadir, saya sapa nih dua orang yang penting dalam hidup saya, Pak Wardiman dan Bu Dewi Ojar. Saya tadinya mikir-mikir nih siapa ya, kayaknya kenal gitu. Ternyata ini dua-duanya itu atasan saya dulu, yang mereka mengirim saya ke Manchester, Inggris, 1987. Jadi 34 tahun yang lalu, saya dikirim oleh mereka sekolah. Jadi saya ada di sini sekarang ini bukan kebetulan nih. Terima kasih Pak Wardiman, Bu Dewi, dan Bu Mia juga, Pak Hari. Langsung ke buku, jadi kita masuk ke buku. Target pembacanya untuk buku yang saya tulis ini adalah secara spesifik leader-leader di produksi. Ya. Mereka yang tiap harinya itu sangat stres gitu ya, karena dikejar-kejar oleh target, kualitasnya harus bagus, harus siap ekspor dan sebagainya. Jadi tekanannya berat sehingga secara sadar atau tidak sadar ini bisa muncul menjadi ekspresinya itu emosi yang tidak tertahan gitu ya, bisa sampai malah kekerasan, harassment and abuse itu istilah yang sering kita dengar ya, terutama di pabrik-pabrik. Nah jadi dengan masalah itu ya ujung-ujungnya kerja jadi tidak nyaman, energinya negatif, kinerjanya jadi tidak optimal gitu ya. Nah jadi buku ini saya tulis untuk mereka ya, seperti leader yang saya sebut di atas tadi, leader-leader yang tekanannya sangat tinggi. Secara spesifik memang untuk orang yang terjun di dunia industri produksi ya, tapi untuk industri lain juga bisa saja sama, untuk leader-leader yang punya kondisi seperti itu, artinya high stress working environment. Ini mereka kalau memimpikan lingkungannya kerja yang lebih baik, menjadi lebih positif, kinerjanya menjadi lebih tinggi. Nah ini resepnya ada di buku ini nih. Dan kalau dipraktekkan setiap hari, insya Allah ya mudah-mudahan keajaiban akan muncul, lingkungan kerja yang positif bisa tercapai, ya tim karyawan itu akan semangat bekerja dan kinerja mereka akan menjadi lebih optimal. Nah judul bukunya Leadership ya, jadi ini plesetan dari leadership ya, leadership. Kemudian shift itu kan ada makna di kalangan orang pabrik, itu ada shift 1, shift 2, shift 3, dan seterusnya. Kemudian shift juga dalam bahasa Inggris artinya kan pindah gigi, ya, pindah dari satu cara berpikir ke cara berpikir yang lain, satu perilaku menjadi perilaku yang lain. Nah, kalau mau diambil intisarinya, sederhana saja sebetulnya isinya. Jadi kalau dilihat dari judul leadership, kemudian subjudulnya shifting kejar to sabar, itu semuanya itu ada singkatannya itu. Jadi kejar itu mulai dari permasalahannya, ya. Kejar itu singkatan dari mereka leader-leader ini yang kemudian menjadi khawatir, K-nya emosional, kemudian mereka akhirnya ada jarak dengan bos, dengan bawahan, kemudian kerjanya menjadi asal, acuh, apatis, dan seterusnya yang negatif ya. Dan respon mereka ketika berinteraksi, berkomunikasi itu reaktif. Itu yang kejarnya. Kejar ke sabar. Nah, sebelum ke sabar itu ada sadar dulu. Sadarnya adalah menyadari, ya, mindful,
apa yang ada di dalam otaknya, sistem operasi otaknya, cara berpikirnya itu seperti apa. Yang saya gambarkan itu sebagai segitiga drama Korea. Nah, itu drama Korea ada peran-peran yang jadi korban, yang penyebabnya, kemudian ada yang nolong, itu 3 pemain utama itu yang kemudian menjadi cara berpikir kebanyakan orang, termasuk para leader ini. Nah, ini yang harus dirubah gitu ya. Cara berpikirnya menjadi yang lebih optimal ya. Dan yang lebih optimal itu namanya segitiga ksatria, yang di situ ada 3 peran. Jadi bukan jadi korban tapi jadi leader ya. Leader, kemudian berperan sebagai mentor dan berperan sebagai coach. Jadi ada segitiga, leader, mentor dan coach. Jadi secara sederhana intisari dari buku ini adalah soal mindset, perubahan mindset dari yang tadinya cara berpikirnya itu sebagai korban menjadi seorang leader. Dan segitiganya segitiga drama Korea menjadi segitiga ksatria, dan itu perubahan hijrah ya dari lingkaran setan ke lingkaran pertumbuhan. Kemudian yang terakhir itu ada teknik-teknik yang bisa dipakai ketika berinteraksi dengan atasan, dengan bawahan, yang singkatannya adalah sabar. Ya. S itu sadar, tadi mindful ya, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mindful kita ada di mana, berpikir seperti apa, kita harus rubah bagaimana. Jadi 1 mindful, sadar. Yang kedua kita ambil nafas, ya, tarik nafas dalam. Kemudian B-nya itu beri kesempatan orang yang kita berkomunikasi atau interaksi, kita anggukkan kepala dan kita rangkul. Nah, itu sabarnya singkatan dari sadar, ambil nafas, beri kesempatan, anggukkan kepala dan rangkul. Nah, ini teknik yang sangat praktikal dan sudah saya praktekkan, ya, sangat luar biasa dampaknya. Dan ini sebetulnya kita belajar dari bayi nih, cara berkomunikasi kita dengan bayi itu seperti apa. Di sini kita belajar menjadi lebih sabar. Oke, itu waktunya udah, waktunya habis. Saja ya, terima kasih sekali lagi panitia yang sudah memberikan kesempatan, dan Pak Wardiman dan Bu Ojar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke Kak Wardani. Udah on? Ya, Coach silakan. Hari. Baik, langsung saja ya Coach Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi ada terkendala koneksi. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Saya akan memulai saja. Mohon izin untuk memaparkan ide dari buku yang sementara ditulis, sementara dalam proses penyempurnaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Coach Hari. Saya bergabung di kelas nulis ini karena Coach Hari, beliau ini teman saya dari SMA. Sampai saat ini komunikasi masih lancar. Beliau dari dulu menjadi salah satu panutan saya. Beliau ketua OSIS saya dulu waktu di SMA. Nah, pada saat itu saya diberikan informasi tentang menulis buku, dan memang saya sedang melakukan penelitian tentang ini yang saya rasa penting untuk dituliskan dalam sebuah buku. Baik, kembali ke buku ini tentang judulnya Kupas Tuntas Keputusan Sirkuler. Mengapa kupas tuntas keputusan sirkuler? Karena pada saat ini ada satu tren baru dalam praktek pengambilan keputusan PT atau perseroan terbatas, yang dulunya pemegang saham itu dalam menyepakati sesuatu melalui rapat umum pemegang saham, semuanya harus berkumpul dalam satu tempat secara konvensional, ataupun ada terobosan secara konferensi juga. Tetapi ada satu tren yang saat ini paling diminati adalah keputusan sirkuler, di mana tidak perlu bertemu, mereka hanya bisa dengan 1-2 lembar surat, 1-2 lembar pernyataan keputusan bersama, mereka sudah bisa mengambil suatu keputusan. Namun
di dalam ketentuan perundang-undangan yang memberikan terobosan baru ini tidak begitu jelas tentang bagaimana pembuatannya, sehingga menyebabkan kebingungan, bahkan banyak kekeliruan yang terjadi dalam proses pembuatan keputusan sirkuler ini dalam praktek. Begitu juga dari segi teori, masih belum jelas, beberapa teori masih sering dipertanyakan tentang keputusan sirkuler ini, sehingga subjudul saya tentang mengharmonisasikan harmonisasi teori dalam praktek. Bagaimana dalam praktek pembuatan keputusan sirkuler ini bisa sesuai dengan teori, sehingga pemegang saham yang telah memberikan suatu keputusan itu bisa mengikat dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Kemudian siapa saja yang menjadi sasaran dari buku ini? Yang pertama adalah pemegang saham tentunya, kemudian yang kedua notaris yang memiliki peran juga dalam menuangkan nanti dalam aktenya, kemudian dosen dan mahasiswa. Yang akan diharapkan dalam buku ini tentunya buku ini akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari akademisi. Saya pribadi akademisi, saya seorang dosen. Ini pada saat kita mengajarkan ada suatu kendala tentang bagaimana format dalam praktiknya. Kemudian di dalam saya juga alumni saya dari kenotariatan, notaris juga pada saat praktek kita mengalami kendala dalam memahami teorinya. Banyak teman-teman yang mengalami kendala dalam formulasi pembuatan yang sesuai dengan teori. Sehingga saya mengharapkan dengan adanya buku ini dapat memberikan jawaban dan memberikan contoh atau pedoman pembuatan dari suatu keputusan sirkuler yang sesuai, di mana di dalam keputusan tersebut terdapat harmonisasi antara teori dan praktiknya. Yang saya harapkan seperti itu, dan yang terakhir intinya yang harapan terbesar saya adalah bagaimana buku ini bisa betul-betul rampung, karena ini masih dalam proses penyelesaian, insya Allah sesuai dengan target, dengan motivasi dari tim Hafasa yang luar biasa, betul-betul menjadi kompor ya. Betul-betul memberikan semangat kepada kami tentunya dengan pendampingan dan kerendahan hati serta keikhlasan untuk sharing apa saja kendala yang kami hadapi. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa saya rampungkan tepat waktu. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga dilancarkan proses penyempurnaan buku ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Coach Harif. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 15 penulis sudah tampil semua ya. Ada yang belum? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan satu lagi ya, penulis oleh Teh Mia. Silakan Teh. Saya sebenarnya nggak sharing sih. Tapi saya mau menjawab pertanyaan, tapi kayaknya ini bukan panggung saya nih, Coach Hari. Jadi kita langsung aja menjawab pertanyaan, silakan. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, mohon perkenan Pak Wardiman, Pak, memberikan tanggapan secara umum, Pak. Halo. Halo. Sinyalnya kayaknya kurang. Halo, Pak. Halo. Oke. Baiklah, Sobat Hafasa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Nuri ya, dari Bekasi. Bagaimana atau dari mana kita mulai menulis? Karena saya sangat ingin menulis tapi bingung memulainya. Ini kalau saya yang jawab atau Teh Mia yang menjawab, takutnya dikira promosi ya. Biar dari peserta aja nih. Monggo ke Coach Wangsit aja yang udah buku kedua. Silakan. Ya, gimana Coach Ari? Maaf. Pertanyaannya ini, bagaimana atau dari mana kita memulai menulis? Karena saya menulis tapi bingung memulainya. Oke. Jadi bingung memulainya. Ya, baik. Ketika kita mau nulis itu
Ya, pertama kita harus tahu dulu kerangkanya apa yang mau kita bahas. Ya, kemudian setelah kerangka itu sudah ditemukan, terus tema apa yang ingin kita bahas, terus apa saja yang akan kita isi nantinya. Dan nanti dari situ kita bisa kembangkan sebenarnya. Dikembangkan, karena itu memang sebenarnya buku itu adalah sebaiknya itu mulai dari sesuatu yang dari pengalaman dari diri kita, itu yang paling kunci pertama adalah pengalaman kita, sehingga kita akan lebih mudah ceritanya. Kalau kita misalkan nonton menyaksikan sebuah film gitu, kemudian suruh cerita, itu kan kayaknya enak banget ceritanya, itu kayak masuk ke dalam kepala semua gitu. Tetapi kalau kita membuat buku itu bukan berdasarkan pengalaman atau berpikir dari awal bukan di luar pengalaman kita, itu kan menjadi lama karena kita harus mencari-cari lagi peran-peran yang lain. Jadi pengalaman diri kita itu akan sangat membantu, mulai dari pengalaman kita, apa yang kita ingin berikan. Nah, dari situ kemudian apa yang biasa buku kita baca. Apa sih di rumah tuh buku itu paling enggak minimum ada 8 gitu ya. Nah, buku-buku itu kan menjadi satu referensi. Atau mungkin 3 buku yang biasa kita baca, tetapi nanti ada buku lain yang mendukung. Nah, dari situlah kemudian kita terpikir mencari sebuah ide yang selaras dengan pengalaman kita dan dari buku yang kita baca. Nah, setelah itu jadilah sebuah judul. Judul itu ya sudah apa adanya dulu, karena nanti di dalam pelatihan kita ini kan nanti akan diarahkan apakah judul kita itu kayak tema webinar, apa seminar gitu kan, apakah judul kita itu kayak jadul gitu dan seterusnya. Karena kan memang kelas ini adalah kelasnya kelas benar-benar memperhatikan tren buku yang saat ini lagi ramai di pasaran begitu loh. Jadi saya yang misalkan selama ini berpikirnya adalah buku-buku di depan saya itu buku-buku yang temanya seperti itu, tiba-tiba masuk di kelas ini agak shock juga gitu kan. Gimana ya tiba-tiba kok judul saya jadi berantakan begini begitu kan. Padahal saya udah nulis juga gitu kan. Nah, yaudah terima aja dibully gitu kan. Yang maunya gini ya akhirnya ya berpikir keras saja. Nah, hebatnya otak itu kan fleksibel gitu. Kalau dalam ilmu brand itu katanya pasti apa gitu, seperti plastik lah dia yang fleksibel gitu kan. Dan dia otomatis akan mencari menyesuaikan sendiri. Akhirnya karena tekanan-tekanan itu, kompor itu ya yang begitu panas gitu kan. Di sisi lain nggak mungkin saya mundur lagi gitu loh. Masa saya udah mau bikin judul tiba-tiba harus balik kayak batal deh saya pelatihannya gitu kan. Bikin malu juga nanti ya. Apalagi banyak teman-teman juga di situ. Ya. Nah, akhirnya judul buku itu jadi. Nah, setelah judul itu buku, kemudian PR lagi selanjutnya adalah isi buku. Nah, di sini misalnya kan berbeda dengan buku-buku lain. Kalau buku lain kan misalnya saya enak-enaknya bikin daftar isi. Nah, ini tantangan juga. Nah, ketika ketemu judul buku, otomatis pakai nama kita. Nah, kebetulan kan Teh Mia ini mentor kita ini pintar membuat singkatan-singkatan. Dan ini ada sebuah kebanggaan juga ternyata. Ternyata nama kita tuh orang tua memberikan nama itu punya manfaat yang sangat berguna untuk orang lain juga. Berbuat di situ. Nah, dari situ kemudian kan kita mentok nih cara berpikirnya gimana ya, apalagi kita kata-kata kosakatanya sedikit lah. Di sininya banyak tapi keluarnya tuh giliran di tangan itu di sini ada 100 kata tapi di tangan cuman baru 2 kata itu udah berhenti gitu kan. Maka otak itu jangan dipaksakan. Tunggu waktu yang paling enak subuh, kemudian pancing lihat buku apa kira-kira, dari situ langsung dituangin. Nah, dalam konteks misalnya kalau memang tidak mampu dalam menuangkan dalam bentuk kata-kata yang rapi, boleh ngambil quote-quote yang bisa dikembangkan di situ, diperpanjang, kemudian gabung dengan gambar-gambar. Ya, kalau misalnya kita belum mampu banyak, paling nggak gambar itu mewakili cerita. Dan pada akhirnya nanti insya Allah akan jadilah buku itu yang luar biasa. Seperti teman-teman di sini yang juga sekarang menghadapi tantangan untuk mengembangkan isi bukunya setelah covernya dan isi buku daftar isinya dibuat. Begitu, saya yakin pasti bisa. Oke, thank you Coach Wangsit. Ini langsung dijawab aja Coach Wangsit. Untuk yang pertanyaan dari Mbak Nurul, apakah yang bukan seller, misalnya pegawai, bisa dapat manfaat dari magnet selling ini? Jadi buku Coach Wangsit. Ya. Insya Allah buku ini sebenarnya juga memberi gambaran. Sebenarnya kan kalau cerita orang menjual itu sebenarnya dasarnya adalah bukan dari pengalaman saya sendiri saya tuangkan di buku itu adalah bukan juga dasarnya dari saya seorang penjual. Menjual itu kan tidak selalu dalam konteks barang yang dijual, tapi kan kemampuan diri kita. Karena di buku ini juga misalnya ada mahasiswa bagaimana dia bisa menjual kemampuannya. Jadi ilmu-ilmu di dalam menjual ini pada dasarnya adalah ilmu yang fleksibel, ilmu yang seni, ya seni.
the art gitu ya. Sehingga ilmu ini sebenarnya bisa digunakan dimanapun gitu. Makanya siapapun yang ingin belajar ilmu ini silahkan gitu. Karena ini bisa diterapkan, menjual itu tidak harus dalam jual produk atau barang, tapi juga kemampuan kita. Jadi pegawai, mahasiswa, siapapun yang ingin belajar ini silahkan. Apalagi ini buku ini berbeda dengan yang lain karena buku ini dikemas dalam bentuk coaching. Nah, yang belum ada nih di luar sana. Ya. Siap-siap nunggu open PO-nya ya. Ya. Oke, Coach Wangsit. Satu lagi kita mohon perkenan jawaban dari Ibu Dokter Setiana terkait bagaimana sih tipsnya biar menulis ini. Pertanyaannya, bagaimana atau dari mana kita memulai menulis? Karena sangat ingin menulis tapi bingung untuk memulai. Silakan, Dok. Ya, jadi yang jelas saya mencoba menjawab ya, Kang Hari. Jadi pertama, yang jelas itu dari niat nih. Niatnya itu harus 100%. 100% full. Kalau tidak ada niat, ya pasti ditunda-tunda. Terus yang terpenting keinginan buku tersebut dibaca. Nah itu, saya merasakan gimana pada saat kita free launching, terus ke teman-teman sudah banyak sekali yang bisa menginginkan ya membaca buku saya, itu yang jadi tambah motivasi terbesar untuk tetap menulis ya, karena menulis itu juga tergantung dari mood kita ya, makanya kita harus bisa mengendalikan motivasi kita untuk tetap terus-menerus menulis di sela-sela waktu kita yang padat gitu. Terima kasih. Oke, thank you Ibu Dokter. Kita kembali ke Pak Wardiman, Pak. Udah bisa? Mohon tanggapan, Pak, terkait 15 penulis yang sudah memaparkan buku-bukunya. Pak Wardiman, maaf. Oke, sambil menunggu beliau, kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Pak Beni ya, terkait apakah Hafasa Akademi suatu penerbit yang tercatat pada penerbit. Jadi intinya gini Pak Beni, Hafasa di sini ini merupakan kelas mentoring, bukan penerbit ya. Jadi di Hafasa akan dalam 21 hari diharapkan itu terbit bukunya. Sedangkan untuk penerbit itu nanti akan ada kerjasama terpisah Pak, bisa melalui Hafasa atau bisa melalui dari masing-masing penulis. Mungkin Teh Mia bisa menambahkan? Ya, terima kasih Pak Beni untuk pertanyaannya. Jadi memang Hafasa ini adalah kompornya Pak, kompornya untuk para penulis baru untuk bisa menerbitkan buku gitu ya. Sementara kalau misalnya bicara penerbitan pastinya sudah harus ada anggota IKP gitu ya Pak Beni, karena terkait dengan pendaftaran Perpusnas, ISBN dan lain-lain. Dan biasanya memang Hafasa akhirnya bekerja sama dengan beberapa penerbit buku. Gitu Pak Beni. Jadi kalau misalnya Pak Beni mau menerbitkan bukunya, pastinya nanti dihubungkannya sama penerbit. Kalau di sini adalah mereka-mereka yang masih galau, nggak tahu nulis ABCD-nya dari mana, ikut mentoring, dikomporin bareng gitu, tiba-tiba belum apa-apa, ayo kita bedah ide buku nih dari mana nih gitu ya. Tapi dari sini pastinya besok tuh udah mereka jalan sendiri gitu, karena sebenarnya saya coba menjawab juga ini ya dari beberapa teman-teman. Sebelum menjawab mungkin begitu Pak Beni, mudah-mudahan menjawab ya Pak Beni. Ya, terima kasih Tenia dan Pak Hari atas jawabannya, dan ini menjadi satu hal yang interested untuk kami sendiri karena memang sebagai peneliti memang kami mencari penerbit buku yang sudah terregister ya Tenia dan Pak Hari. Tapi ya alhamdulillah kami mendapat banyak masukan bahwa menulis tadi seperti Ibu Dokter terakhir katakan itu satu niat dan mempunyai suatu tujuan dan harapan bahwa buku itu dapat diselesaikan dan dapat dibaca oleh banyak orang.
Terima kasih Temia dan Tohari. Baik, terima kasih Pak Beni. Pak Beni kalau mau cepat bisa ikutan di batch 5 Pak di bulan Maret. Bismillah, 21 hari langsung jadi. Jadi langsung dikomporin nih Bu Dewi temannya. Ya, terima kasih Temia. Iya, terima kasih. Nah, baik, tadi juga saya coba menanggapi ya, menanggapi Dokter Eka. Menulis itu perlu niat. Memang perlu niat, tapi niatnya harus ditambah emosi. Emosi itu justru yang membuat kita bergerak. Emosinya emosi karena nggak enak, karena udah banyak yang pesen, emosi karena udah di sharing gitu. Memang sebenarnya seru banget gitu ya kalau bicara mentoring menulis. Tadi Mbak Nuri bilang mau menulis tapi bingung dari mana gitu. Kalau bicara ingin memang kan itu baru bicara mindset ya. Tapi kalau menulis itu kita perlu skill set dan juga perlu tool set gitu. Skill setnya itu gimana caranya? Pasti di mentoring juga ada teknik-tekniknya gitu, tapi yang utama adalah toolsetnya. Saya selalu mengkondisikan ini mentoring keempat gitu ya, gimana kita bisa kalau ibarat memasak tuh kita perlu kompornya. Kompornya tuh kalau sumbunya satu itu nggak mateng-mateng. Makanya kompornya banyak gitu. Alhamdulillah dari batch 1 sampai batch 4 ini selalu pesertanya lebih dari 15 orang. Malah yang paling banyak di batch 1. Jadi akhirnya kompornya banyak tuh, sumbunya banyak. Dan dibilangnya 21 hari ternyata nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng, dan benar terjadi dari batch 1 sampai batch 3 aja malah ada yang sudah ratusan buku. Kos Hari sudah berapa bukunya terjual? Sudah 700. Sudah 700 gitu ya. Jadi kebetulan ini banyak yang nanya juga gimana cara menulis buku. Saya mungkin nggak bisa setiap saat bikin mentoring menulis, akhirnya saya bikin buku nih, Bookstivator. Melejitkan profesi mendulang rejeki gitu. Jadi saya selalu bilang juga dalam tanda kutip saya suka membuli sahabat peserta mentoring yang udah kasih judul. Saya bilang judul itu jangan kayak judul seminar, jangan judul yang pasaran, karena judul buku itu harus yang STP, spesifik tidak pasaran, supaya menjadi penasaran dan membuat jadi meningkatkan pemasaran. Gitu. Di sini ada nggak yang tertarik sama buku-bukunya, judul-judul bukunya di sini? Ya. Kayak contohnya Dokter Eka waktu, nggak apa-apa aku share ya Dokter Eka ya. Dokter Eka bingung memilih judul, kebetulan Dokter Eka sempat judulnya apa ya gitu. Terus saya cuma nanya, Dokter Eka sukanya apa? Makan apa? Makan singkong keju. Ya udah singkong kejutan aja. Jadi dalam waktu 5 menit langsung saya kasih judul. Terus aku bilang singkong kejutan itu singkat ngomong tapi jadi kekuatan, karena Coach Eka sempat bahas mengenai apa yang mau dibahas di buku, neurodominan, kekuatan gitu. Jadi memang pada saat kita memilih judul buku itu jangan terlalu ribet mikirin yang lain-lain, karena sebenarnya otak itu anti ribet gitu ya. Pikirin aja yang dekat-dekat dengan kita, itu justru bisa menjadi kekuatan. Atau misalnya judulnya Mbak Ratna ini kan gedebluk padebluk gitu ya, karena kita juga eranya online kan gedebak gedebuk gitu ya, pagi-pagi gedebak gedebuk peladuduk beleguk gitu ya. Jadi dibuat sesimpel mungkin gitu. Tapi memang inti dari buku itu pertama kali kalau ikut mentoring udah hari pertama sudah dibilang do it. Jadi kayak iklan Nike gitu ya, just do it aja. Dan sebenarnya juga kesempurnaan itu musuhnya penulis. Jadi jangan pernah memikirkan hasilnya, jadi menulis aja dulu gitu. Dan kalau bicara menulis seperti apa, luangkan waktu untuk menulis, jangan menunggu waktu luang. Biasanya saya ingin menulis, tapi nggak pernah menulis juga gitu kan. Jadi kalau memang mau menulis ya mulai aja menulis gitu. Seperti itu jawabannya, semoga bermanfaat. Nanti mudah-mudahan bukunya segera terbit bisa. Ini PR saya nih untuk buku batch 4 gitu ya. Nggak jadi-jadi bukunya, mudah-mudahan bisa membuat lebih mudah ininya menulis bukunya. Begitu. Terima kasih Coach Hari. Thank you Teh Mia. Saya sekalian menjawab untuk yang keempat dari. Silakan kalau ada mungkin Bu Dewi bisa kasih tanggapan, benar nggak sih 21 hari ini mentoringnya abal-abal atau benar terjadi? Karena Bu Dewi juga waktu itu pertama kali benar nggak ya gitu ya. Silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih Teh Mia. Jadi itu memang betul ya. Saya tertarik itu karena diprovokasi nih sama Teh Mia nih. Waktu itu pengen nulis buku tapi nggak jadi-jadi, mulainya dari mana bingung ya. Terus sudah gitu ya udah 21 hari bisa jadi yang benar. Kalau 21 hari benar bisa jadi buku, saya mau gitu ya.
saya ikut. Ternyata tiap hari dikasih PR. Dikasih PR mula-mula ya memang motivasi ya. Jadi kita duet itu doa ya, kemudian opportunity ya Tia ya. Optimis, inspirasi, terus tujuan. udah gitu inspirasi sama tujuan. Apa sih yang mau kita buat gitu ya. Jadi kita minta doa pokoknya ke Allah apa. Nah terus hari-hari berikutnya dapat lagi. Sampai akhirnya ya saya sempat stres juga karena sempat blocking juga ya. Ini gimana sih gitu. Tapi setelah oke, kita mulai dari apa yang ada di kepala kita aja. Jadi nggak usah mikir dulu gimana-gimana, tulis saja. Nah pengalaman saya tuh ternyata banyak banget ya. Jadi waktu menulis itu memang jadi nggak bisa berhenti. Ya, jadi ketika refresh lagi, jadi saya mulai dari masa kecil, kemudian masa sekolah, SD pindah-pindah, kemudian SMP, SMA, masa remaja. Apa sih value-value pembelajaran yang saya dapat? Nah itu jadi refresh lagi. Jadi otomatis otaknya yang tadinya beku gitu, tiba-tiba jadi encer. Jadi encer dan mengalir. Nah, terus karena kita flashback, kemudian kita pelajari gitu. Terus kaget sendiri gitu, gila juga ya yang dikerjain. Wah, banyak juga ya kok heboh banget gitu. Tapi ya udah kita jalani. Tapi artinya kita tuh belajar itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal usia. Ya, jadi asal kita mau. Karena setiap hari tantangannya berbeda, kemudian kita juga harus beresponsnya dengan cepat dan tepat gitu ya. Jadi kalau nggak belajar ya kita mentok gitu ya. Jadi saya terima kasih sekali sama Hafasa dan juga Temia untuk provokasinya yang luar biasa ya. Kompornya menyala terus dan betul-betul membuat kita semangat. Jadi yang pertama sih kita jangan bikin ribet, betul itu otak jangan dibikin ribet. Lakukan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, dan tuliskan. Itu saja. Terima kasih, Bu Dewi. Silakan, Kosari. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul Qadir ya. Dari mana kita menerbitkan hasil tulisan dan minimal berapa eksemplar? Jadi dapat kami sampaikan bahwa di kelas mentoring ini ada dua opsi ya. Kalau emang mau cetak sendiri silahkan. Kalau mau cetak lewat Hafasa silahkan. Kalau cetak lewat Hafasa nanti kami mediasi ke penerbit. Tapi kalau mau cetak sendiri, kalau punya kenalan percetakan sendiri silahkan. Kalau ditanya berapa eksemplar, tergantung kebutuhan. Jadi kalau emang butuhnya cuma 20 atau yang order cuma 20 nggak apa-apa. Tapi kalau emang butuhnya 500, ya nggak apa-apa, pesan aja sekalian 500. Dan yang perlu diketahui, Sobat Hafasa, semakin banyak kita cetak, harganya akan semakin murah. Jadi kalau emang optimis, yakin akan terjual banyak, ya udah langsung aja tembak dengan angka 500. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Pak Abdul Qadir. Ada yang mau open mic? Mungkin 1 atau 2 orang yang ingin menanyakan? Dan nanti minta tolong Kak Akbar ditulis di kolom chat terkait dengan informasi lebih lanjut. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa konfirmasi ke Mas Reza. Dan bisa ikut di Telegram, di Instagram, Facebook, YouTube, dan ada grup WhatsApp. Monggo silakan yang mau open mic. Mungkin sahabat saya nih, Mbak Diana mau open mic dari Batam. Siap, monggo. Ada yang mau open mic silakan. Alhamdulillah bisa join Mbak Mia. Kompornya saya masih belum nyala. Pada keren-keren semua. Semoga bisa join ya Mbak Mia ya. Next batch. Terus tadi aku udah videoin ngajakin temen 2 orang. Pada mikir 21 hari lu beneran nggak? Nah, ting-ting. Semoga bisa tertularkan. Semoga bisa deh. Emang ya perlu dipaksa ya? Atau harus dijitak ya? Gimana nih? Cemplungin aja langsung. Masukin kelas, insya Allah jalan sendiri. Karena memang ini kebetulan
Coach Wangsit bisa sharing pengalaman. Kebetulan Coach Wangsit ini peserta batch 2, terus ikut lagi di batch 4, katanya karena perlu kompornya gitu. Benar nggak sih Coach Wangsit kita bisa 21 hari bukunya jadi? Terlepas dari pihak ketiga ya, maksudnya pihak ketiga itu terkait penerbitan, terkait percetakan, terkait desain gitu. Silakan Coach Wangsit. Iya, terima kasih. Insya Allah sebenarnya bisa dibuat ya, bisa dikejar ya targetnya itu kalau konsisten setiap hari tugasnya dilakukan terus sih sebenarnya bisa. Karena kan ketika mentok kita bisa tanya langsung ke Teh Mia seperti apa, karena Teh Mia kan mudah untuk diajak bicara, jadi kapanpun dia pasti membantu. Misalnya dalam konteks apa yang masih kita bingung, judul misalnya belum ketemu, biasanya diberi solusi. Jadi karena proses responnya cepat itu sehingga kita bisa cepat mencari cari jalan keluar sehingga nanti buku kita akan tetap selesai sampai 21 hari itu. Jadi paling tidak kalau namanya sudah jadi ISBN kan sudah ada bentuknya. Jadi itu kan lebih semangat lagi itu kalau buku sudah di pre-launching, apalagi keluar ISBN kita lebih terpicu lagi. Kalau masalah kesibukan pasti kesibukan itu selalu ada. Jadi bagaimana tekad kita untuk bisa menyelesaikan buku itu, misalnya pagi misalnya 2 jam kita fokuskan saja dulu, jangan banyak mengkoreksi, tuangkan saja dulu semua, nanti setelah banyak baru kita lihat-lihat lagi semuanya dan kita edit sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu akan jauh lebih cepat. Nah, itu konsepnya tadi yang selalu saya ingat adalah dari Temia bilang, membuat buku itu jangan mengharapkan orang memuji kita atau jangan mengharap orang tuh puas apa yang kita buat. Jadi buat saja apa yang kita bisa. Jadi ini kan kalau kita buat definisi, kata orang begini ya, menurut saya seperti ini. Jadi saya akali dalam buku saya adalah sukses menurut saya adalah seperti ini. Jadi orang mau terima atau tidak terima itu adalah menurut saya. Begitu aja. Karena kalau mengikuti nanti orang menganggap apa, jadi malah jadi tidak selesai-selesai bukunya. Gitu aja sih. Itu aja tipsnya Teh Mia. Terima kasih Coach Wangsit. Jadi memang intinya kalau menulis buku bukan apa yang kita mau ya, tapi apa yang kita mampu gitu. Jadi kalau memang bisanya kita masak Indomie, jangan berharap masak mie ramen, nanti nggak jadi-jadi gitu. Jadi memang dibuat simpel. Terima kasih Coach Wangsit. Silakan silakan kalau ada yang mau open mic. Monggo. Tadi Punten Teh Mia dan Coach Hari, Pak Beni boleh? Boleh, silakan Pak Beni. Ya. Terima kasih Teh Mia, Coach Hari. Satu pertanyaan tadi yang belum terjawab juga, yang sudah kami ajukan terkait dengan standarisasi. Kebetulan kami bekerja sekarang di Badan Standarisasi Nasional, BSN. Nah, yang kami akan merencanakan tulis misalnya terkait dengan perkembangan standarisasi mobil listrik. Nah, itu memang kami perlu coach yang cukup banyak kali ya, Teh Mia dan Pak Coach Hari. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, Pak Beni, bicara menulis standarisasi pasti ada pakem-pakem sendiri ya, Pak. Jadi memang di situ akan ada buku ini bukan sebagai buku, tapi juga sebagai bahan ajar gitu ya, untuk bahan referensi gitu. Nah kebetulan memang kalau versi saya lebih banyak sharing di mentoring menulis adalah buku populer. Buku di mana kalau buku populer sekarang itu bukan seperti buku pelajaran, tapi buku yang Instagramable, yang banyak tulisannya besar-besar, banyak gambarnya gitu. Tapi saya yakin itu bukan menjadi bagian standarisasi BSN gitu, karena pasti kalau BSN itu harus strukturnya itu kan pasti ada mukadimah, ada detailnya latar belakang, semuanya gitu ya. Nah, itu justru kalau saya nih Pak Beni, mohon maaf, saya malah bilang judul buku jangan kayak skripsi gitu ya. Judul buku bikin buku jangan kayak yang jadul gitu. Gitu Pak Beni. Justru kalau saya ada di situ yang ada nanti saya bisa dimarahin orang banyak. Karena saya justru nggak mengikuti standarisasi gitu. Justru memang kalau bicara buku kekinian itu justru yang simpel-simpel, karena kan Pak Beni tahu ya, orang Indonesia nggak suka baca buku, sukanya beli buku. Dan beli pun sampai sekarang bisa jadi masih diplastikin, dia nggak dibaca gitu Pak Beni. Jadi bagaimana supaya kita yang beli buku tapi dibaca, salah satunya adalah dengan banyak tulisan besar-besar, banyak gambar, ada quotes, ada lain-lain gitu Pak Beni. Jadi kalaupun misalnya mau dilibatkan bisa, tapi mungkin saya jadi kompornya aja. Tapi kalau untuk teknis standarisasinya mungkin saya mengikuti gaya kekinian gitu Pak Beni. Semoga menjawab ya Pak Beni.
Ya, sangat excellent. Terima kasih Ya, Temia. terima kasih. Kebetulan ada Bu Dewi Ojar juga satu institusi, jadi bisa saling membantu. Terima kasih Bu Ya, Dewi. terima kasih. Kompornya sudah ada ya. Silakan Kosnar. Monggo silakan. Kenapa? Sama Pak Beni. Siap. Tadi yang Mbak Diana ya dari Batam, kuncinya satu sih, cemplungin aja di kelas. Insya Allah itu akan jalan. Karena kalau masuk kelasnya aja itu belum masuk kelas, ya jangan harap bukunya jadi ya. Tapi kalau udah kecemplung, mau nggak mau harus jalan. Itu sih. Kalau emang Kalau dapat kabar angin, cemplungin. Teh Fuji bakalan ikut di batch 5. Insya Allah ya, Teh Fuji ya. Insya Allah. Enggak, pernah sih nyobain Mbak Mia juga selalu ngajakin dari tahun kapan ya Mbak ya? Oh, ulang tahun aja kita launching. Jadi pernah saya nyobain kayaknya udah beberapa kali ini. Alhamdulillah sih saya satu ada mau launching tuh sama teman-teman, tapi kan itu ontologi. Walaupun ontologi itu juga energi yang dikeluarkan luar biasa. Yang udah pernah saya coba sih membuat jadi mandek tuh, udah nulis, asik-asik nulis, terus baca lagi, kok kayaknya kemana-mana, ulang lagi. Itu yang buat itu kayaknya tantangan yang saya hadapi itu yang sudah pernah saya lakukan gitu loh. Nah itu aja sih kayaknya yang perlu, ya itulah mentor kali ya, butuh mentor ya. Iya. Terima kasih ya. Oke, silakan Kak Sari. Karena Mbak Diana ini udah dari saya waktu ada acara Menpora di Batam mungkin 2018 gitu ya. Itu saya ajakin nulis buku. Sekarang setelah ketemu Mbak Diana saya udah membantu 30 buku, Mbak Diana belum nulis-nulis. Makanya jadi nulis itu fokusnya jangan dipikirin tapi dipraktekin gitu. Oke, terima kasih. Silakan Kak Sari itu. Ada lagi yang mau open mic? Karena pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semua. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau dikonfirmasi? Nanti Kak Akbar nanti share lagi terkait apabila masih belum puas untuk malam hari ini. Kami punya beberapa channel di sosmed, silahkan diikutin aja. Atau kalau pengen nanya ke Mas Reza untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk batch 5 kita sudah buka pendaftarannya dan kita batasin jumlahnya. Jadi per batch itu maksimal 30 orang. Jadi apabila Sobat Hafasa, Bapak Ibu ingin mendaftar dan ternyata peserta ke-31 mungkin akan mundur ke batch berikutnya. Di batch bulan April. Karena per tanggal 1 kita memulai 1 sampai tanggal 21 setiap bulannya. Seperti itu. Ada lagi yang mau open mic? Ya, terima kasih. Terima kasih Coach Hari. Boleh satu pertanyaan Coach? Ya, silakan. Ya, terkait dengan batch 5 tanggal 1 sampai dengan 21 Maret. Pada prinsipnya setuju, tapi boleh tahu biaya pesertanya berapa ya Coach? Atau secara bagaimana nanti pembayaran atau ada fee atau bagaimana? Terima kasih. Thank you Pak Beni. Jadi biayanya itu ada 299.000 Pak. Tapi itu akan mendapatkan 3 buku karya kelas ini, kelas mentoring. Barang-barang kok di sana. Jadi sama aja dengan beli buku sih Pak. Jadi ketika Bapak mendaftar itu nanti dapat free 3 buku. Seperti itu Pak jelasannya. Terima kasih Coach Hari. Thank you Pak. Lanjut. Ya, ini ada pertanyaan dari jawab dulu yang dari Mbak Fitri ya. Jadi kalau metodologi kelas mentoring itu ada 2. Yang pertama kita ada WhatsApp grup itu selama 21 hari. Dan setelah 21 hari itu akan bergabung di kelas alumni Pak. Jadi akan bergabung dari batch 1 sampai batch 3, batch 4. Jadi kompornya itu tetap hidup. Bisa saling menginspirasi. Dan per 3 bulan kita ada kelas rementoring. Per 3 bulan itu rementoring, jadi buku-buku yang belum jadi, itu dipanasin lagi. Siapa yang mau ikut? Jadi ketika buku kita belum kelar-kelar, itu ketika ada rementoring, silakan daftar. Dan itu free ya Pak. Itu nggak lulus 21 ya. Ya, jadi kayak sekarang ya, ini kan ada 15 buku nih yang terbit dari batch 4. Dari batch 4 ini yang di pre-launch, kita akan lihat berapa sih yang akan berhasil sampai finish. Nah, kalau yang berhasil seumpamanya ada 14 nih, yang satu ini mungkin ada kesibukan atau ada faktor lain,
dia bisa ikut di rementoring. Tapi per triwulan Pak kita adakan. Jadi insya Allah kompornya akan tetap panas. Itu yang pertama di kelas WhatsApp. Terus yang kedua kita ada kelas Zoom tiap hari Rabu dan Sabtu. Rabu malam, Sabtu malam, sekitar jam 8 sampai jam 21.30. Seperti itu. Kalau yang ditanyakan jamnya ya. Jadi ada dua metodologi. Yang pertama ada Zoom, ada WhatsApp. Kalau Zoom-nya itu tiap Rabu dan Sabtu. Kalau di WhatsApp itu siap-siap aja tiap hari ada tugas yang harus dikumpulkan. Dan konsep dari menulis bukan menunggu waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu untuk menulis. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Kemudian yang ditanya apa saja tips menulis literasi. Ini monggo Teh Mia. Tips menulis literasi. Sebenarnya tuh kalau bicara tips gitu ya, menulis itu intinya adalah jangan terlalu banyak teori gitu. Menulis itu bukan banyak dipikirin tapi dipraktekin gitu ya. Kayak misalnya di batch 4 ini saya teorinya nggak banyak, tapi saya minta semua peserta untuk langsung aja take action gitu ya. Menulis, kalau bicara literasi pastinya terkait dengan ada EYD, di situ ada juga standarisasi sendiri gitu ya. Jadi memang yang saya bilang tadi, di mentoring menulis ini lebih ke gaya kekinian, makanya judulnya tuh nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Sementara kalau literasi justru judulnya itu yang harus mewakili kata-kata yang ada di EYD, harus baku gitu. Kalau saya justru sebaliknya gitu, mungkin kalau literasi nggak bisa judul kayak bukunya Baratna, Gedebuk Padebluk gitu ya, nggak bisa. Atau misalnya Singkong Kejutan, itu nggak bisa di buku literasi. Tapi kalaupun bisa harus ada meaning-nya, maknanya gitu. Jadi memang kalau buku literasi itu pastinya lebih serius gitu ya, lebih baku, mengikuti standarisasi. Tapi kalau saya memang fokusnya lebih ke populer gitu ya, karena memang sekarang eranya era digital, bagaimana teman-teman yang biasanya cuma baca e-book bisa baca buku kita juga gitu. Seperti itu, dan pastinya kalau bicara tips-tipsnya kembali lagi, saya bilang jangan terlalu banyak teori dipraktekin. Nah, itu akan kalau udah dipraktekin akan banyak insight-nya, akan banyak nantinya oh begini, oh begitu, oh gitu. Pasti akan banyak seperti itu. Dan ini juga mentoring 1 dan mentoring 4 yang saya bantu rata-rata malah penulis yang tidak suka membaca buku. Jadi kebayang ya, penulis ya bukan penulis yang nggak suka menulis, enggak. Penulis yang nggak suka baca buku, nah itu tantangan banget. Tapi pada saat ikut mentoring, akhirnya mereka baca, mereka bisa cepat menulisnya gitu. Nah kalau literasi biasanya tuh dia udah punya basic tuh, udah bisa punya basic bahwa dia penulis, tapi dia juga bisa membaca karena literasi itu kan cukup. Udah bicara literasi itu udah bicara keyakinan bahwa memang buku ini adalah jendela dunia gitu ya. Tapi kalau menulis memang dunia mengenal kita gitu. Kita kalau membaca hanya kita mengenal dunia, tapi kalau kita menulis dunia mengenal kita. Gitu. Jadi di sini eksis, narsis, bisnis gitu. Semoga menjawab. Kalau kurang menjawab nanti kita bisa WhatsApp. Nanti aku jelasin tips sederhananya gitu ya. Terima kasih. Thank you Teh. Menambahkan dari Teh Mia bahwa ketika menulis itu dunia mengenal kita, itu yang tak rasakan sekarang sih. Akhirnya saya dipanggil di beberapa tempat untuk ngisi ngebedah apa bukunya saya. Itu sih. Dan efek domino dari buku itu luar biasa sih. Jadi kalau balik lagi ke Mbak Diana tadi, ya udah cemplungin aja. Insya Allah manfaatnya akan luar biasa. Oke, kita open open pertanyaan lagi. Satu lagi sebelum kita closing. Oke, kalau tidak ada, mungkin Teh Mia bisa ngasih closing statement, Teh, monggo. Closing statement saya selalu ini nggak jauh-jauh gitu ya, bahwa kita semua adalah manusia yang dilahirkan dan juga akan diakhirkan gitu. Tapi gimana caranya supaya diakhirkannya kita itu tetap amalannya tidak terputus, karena 3 amalan yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi pastikan luangkan waktu minimal 1 buku, dengan yakin kita menulis, jangan sampai buku kita, nama kita ada di buku Yasin. Gitu aja dari saya, mudah-mudahan sebelum ada di buku Yasin, nama kita ada di buku karya kita sendiri. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Hafazah, Bapak Ibu dimanapun berada, demikianlah acara malam hari ini, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat.
Saya Hari Kuswanto undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima